Shalom teman-teman di rumah, apa kabar? Sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami sudah berdoa Tuhan dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Fani yang sudah berdoa untuk pembukaan kita ya. Saatnya kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari saat hari ini Tante ditemani oleh Kakak Retno dan Kakak Abed. Mari kita mulai memuji nama Tuhan. Suaranya yang keras ya Kakak Retno ya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu. Haleluya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Saat hari ini kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan ya anak-anak. Karena begitu besar kasih dan anugerahnya, kebaikannya tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu ada bagi kita. Maka itu sebabnya kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo kita ganti pujian kita yang kedua. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan ya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku.
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk kita ulang dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus kita itu Dia sungguh baik, selama-lamanya Dia selalu baik di dalam kehidupan kita. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Aku Milikmu. Ayo Kakak Ritna.
kita mendengarkan cerita, nanti teman kita Putri yang akan berdoa. Ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati guru-guru kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, shalom. Ya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kita mau dengar firman Tuhan pada hari ini. Dan hari ini Tante Yuni mau cerita tentang firman Tuhan yang berjudul Yerobeam dijanjikan sebuah kerajaan. Nah, yang menjadi bahan cerita kita pada hari ini, nanti adik-adik sekolah minggu yang kelas besar bisa baca di rumah ya. Di 1 Raja-Raja 11 ayat 26 sampai 43, di pasal 12 ayat 1 sampai 20, pasal 13 ayat 1 sampai 10, nanti baru loncat lagi ke ayat 33 sampai 34. Itu yang menjadi bahan cerita kita pada hari ini. Baik, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, pada suatu hari ada seorang laki-laki yang bernama Yerobeam. Dia masih muda dan dia keluar dari salah satu pintu gerbang di kota Yerusalem. Dan dia menuruni bukit Kidron dan dia mencari seolah mencari tempat yang sunyi, yang sepi, yang tidak ada satu orang pun ada di tempat itu. Kenapa? Karena sepanjang hari Yerobeam ini bekerja sebagai pegawai dan pegawai Raja Salomo sekaligus sebagai pengawas. Ya, dia pengawas untuk pembangunan pembangunan sebuah kerajaan ya di kerajaan Raja Salomo. Dan sekarang Yerobeam ingin berjalan seorang diri mencari tempat sunyi. Dan Yerobeam berpikir bahwa itu tempat sunyi yang tidak ada seorang pun ada di situ, ya. Tetapi dia sangat terkejut sekali, ternyata ada seseorang yang menyapa dia. Dan ketika dia berbalik, ternyata itu adalah Nabi Ahia. Nabi Ahia ini menyapa Yerobeam dan dia menyampaikan kepada Yerobeam, ya, dia menghampiri dan dia menyampaikan sesuatu kepada Yerobeam. Ada pesan untukmu dari Tuhan. Lalu Yerobeam pun mengatakan, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepadaku? Tetapi Yerobeam bertanya dengan sangat heran gitu ya. Dia sangat heran dengan apa yang Nabi Ahia ini sampaikan kepada dia. Lalu saat itu Nabi Ahia ini mengambil mantel yang baru yang dia pakai, dia ambil lalu dia koyakkan mantel itu menjadi 12 bagian. Lalu diserahkanlah kepada Yerobeam itu 10 koyakan ya. Ambillah 10 bagian ini kepada Yerobeam, dan akhirnya Yerobeam pun juga mengulurkan tangannya dan menerima 10 koyakan itu. Tetapi Yerobeam tidak tahu apa artinya itu. Akhirnya Nabi Ahia pun menjelaskan kepada kepada Yerobeam. Beginilah firman Tuhan, aku akan mengoyakkan kerajaan dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya. Kenapa? Karena janjiku kepada Daud bahwa keturunannya akan menduduki tahta kerajaan di Yerusalem selamanya. Tetapi semua hal itu akan terjadi setelah Raja Salomo meninggal dunia. Nah, saat itu aku akan mengambil kerajaan dari tangan anaknya. Sesudah itu aku akan menjadikan engkau raja atas 10 suku yang lain. Nah, jikalau engkau mendengarkan segala sesuatu yang kuperintahkan dan menuruti jalan yang kutunjukkan, seperti yang dilakukan Daud, aku akan menyertai engkau untuk selamanya. Engkau akan memerintah atas kerajaan yang besar, dan aku akan memberkatimu seperti aku memberkati keluarga Daud. Lalu Yerobeam sangat heran sekali. Dia sangat heran sekali dan dia mendengarkan kata-kata dari Nabi Ahia, dan dia terus memandang ke 10 robekan tadi yang diberikan Nabi Ahia ini yang masih di tangannya, lalu ia menyimpannya dengan sangat hati-hati sekali. Akhirnya ada yang kasih dalam Tuhan, Yerobeam pun kembali pulang ke kota Yerusalem itu dengan hati yang sangat senang. Kenapa? Karena ia akan menjadi raja.
Ya, karena Tuhan sudah menjanjikan kepadanya 10 suku akan diberikan kepadanya, akan diberikan kepada Yerobeam. Ya, padahal anak Salomo itu hanya satu. Akhirnya apa? Adik-adik, timbullah kesombongan dalam hati Yerobeam. Ia lupa akan apa yang telah dikatakan oleh Nabi Ahia, bahwa kerajaan itu akan dibagi sesudah apa? Sesudah Raja Salomo meninggal dunia. Tetapi Yerobeam ini dia sangat tidak sabar sekali. Dia sangat tidak sabar. Dia ingin apa yang dijanjikan Allah itu cepat terjadi, lebih cepat terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya dia mulai memberontak kepada Raja Salomo. Waktu Salomo mendengar dan dia mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh Yerobeam ini, akhirnya dia memerintahkan supaya Yerobeam ini dibunuh. Adik-adik, tetapi sebelum utusan Salomo dapat menangkap Yerobeam, Yerobeam sudah melarikan diri. Yerobeam melarikan diri ke Mesir, ya, selama sampai Raja Salomo meninggal dunia. Nah, kepergian ke Mesir itu bukanlah satu rencana Tuhan untuk Yerobeam yang tidak sabar itu. Nah, dan Yerobeam selama dia berada di Mesir, dia memperhatikan orang Mesir cara menyembah. Mereka menyembah kepada patung lembu yang dipergunakan saat Israel menjadi budak di Mesir. Yerobeam sangat tertarik sekali dan dalam bentuk penyembahan mereka, dan dia pun mengikutinya. Ia mulai lupa akan Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, yang memberikan janji yang indah kepada Yerobeam. Ya. Tetapi Yerobeam tidak lupa akan janji Allah. Apa janjinya? Yaitu bahwa suatu hari akan menjadi raja menggantikan Raja Salomo. Nah, dan pada waktu kabar tentang kematian Raja Salomo tiba kepadanya, akhirnya Yerobeam pun segera kembali ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, bangsa Israel saat itu berkabung karena kematian Raja Salomo. Tetapi Rehabeam, anaknya Raja Salomo ini, sudah siap menggantikan ayahnya. Ia pun dimahkotai sebagai raja atas bangsa Israel di kota Sikem. Semua bangsa Israel, suku Israel itu datang untuk memberikan hormat kepada Rehabeam. Tetapi mereka juga mengajukan permohonan dan Yerobeam menjadi pembicara untuk mereka semua. Nah, dengan beraninya Yerobeam ini mengajukan usul, dia mengatakan bahwa ayahmu Salomo, dia memberikan beban berat kepada kami. Kami harus bekerja keras untuknya dan membayar pajak yang besar. Dan sekarang kalau raja meringankan beban kami akan menjadi rakyat yang setia kepada raja. Lalu apa yang dikatakan Raja Muda Rehabeam kepada rakyat yang ada di sana? Aku harus berpikir dulu, datanglah kembali 3 hari lagi. Nah, lalu Rehabeam ini memanggil tua-tua yang sudah melayani ayahnya Raja Salomo untuk meminta nasihat kepada mereka. Lalu kata mereka, nasihat kami begini, kabulkanlah permohonan mereka dan mereka akan setia kepada raja selama engkau menjadi raja. Tetapi Rehabeam itu belum puas dengan nasihat dari tua-tua yang ada. Ia pun akhirnya meminta juga pendapat kepada pemimpin yang sebaya dengan dia. Dan nasihat mereka lain sekali dengan nasihat dari tua-tua yang ada. Dan mereka berkata kepada Rehabeam, beginilah harus kau katakan kepada mereka, ayahku telah memberi beban yang berat kepada kamu, tetapi aku akan menambah beban kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Nah, dengan mendengar kata-kata yang tajam itu, akhirnya rakyat pun menjadi marah sekali. Mereka berseru, kami tidak mau Rehabeam menjadi raja atas kami. Kami akan mendirikan kerajaan kami sendiri. Uruslah sekarang sukumu sendiri, hai keluarga Daud. Mereka sangat marah, rakyat sangat marah sekali dengan apa yang disampaikan oleh Raja Muda Rehabeam. Nah, apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Ahia ini benar-benar terjadi ya adik-adik. Hanya suku Yehuda sajalah yang tinggal bersama dengan Rehabeam, dan ditambah dengan suku Benyamin yang kecil,
Nah, waktu Rehabeam ingin memerangi 10 suku yang menolaknya, Tuhan berbicara kepadanya, "Jangan kamu berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah dan perintahlah suku Yehuda, apa yang terjadi adalah kehendakku." Rehabeam pun mendengar mendengar firman Tuhan itu, dan sekarang dia tidak lagi terjadi perang saudara. Nah, ada yang kasih dalam Tuhan, dengan satu suara ke-10 suku yang memilih Yerobeam menjadi raja sesuai dengan janji Allah. Tetapi dalam hati Yerobeam ini ada kekhawatiran. Kekhawatirannya kenapa? Sampai sekarang semua suku beribadah di Bait Allah di Yerusalem. Nah, yang dibangun oleh Raja Salomo. Dan kalau 10 suku ini, dalam pikirannya dia, kalau 10 suku ini tersebut terus pergi ke Yerusalem, mungkin mereka akan kembali lagi kepada Rehabeam, anaknya Salomo, dan Yerobeam tidak ingin hal itu terjadi. Nah, tiba-tiba Yerobeam tuh teringat dengan cara orang Mesir berbakti kepada Tuhannya, kepada dewanya gitu ya. Dan akhirnya ia pun menyuruh untuk membuat 2 patung anak lembu emas. Nah, pada satu didirikan di kota Betel dan satu didirikan di kota Dan. Adik-adik, Yerobeam pun menjelaskan kepada seluruh rakyatnya, "Inilah Allahmu, hai Israel, yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir." Itu yang disampaikan Yerobeam kepada rakyatnya. Tidak usah lagi ke Yerusalem. Marilah kita beribadah di Dan dan di Betel saja. Nah, Yerobeam pun juga mendirikan kuil-kuil di atas bukit-bukit. Ia menetapkan imam-imam yang bukan dari suku Lewi, dan kemudian Yerobeam pun menetapkan bait suci yang bukan ditentukan oleh Tuhan. Ya, dan akhirnya raja pun berani membawa korban bakaran seolah-olah dia seorang imam yang besar. Dan adik-adik, rakyat yang melihat Raja Yerobeam ini berbuat hal-hal yang menjadi kebencian Tuhan, mereka pun mengikuti teladan raja, sehingga mereka pun semua sangat berdosa, ya, sangat berdosa kepada Tuhan, ya, karena ulahnya Raja Yerobeam ini. Jadi lama kelamaan mereka lupa akan ibadah yang suci, yang indah di Bait Allah di Yerusalem. Mereka puas menyembah kepada patung-patung di Betel dan di Dan. Nah, adik-adik, pada suatu hari diadakanlah pesta rohani di kota Betel, dan Raja Yerobeam pun berdiri untuk membakar korban di atas mezbah yang didirikan untuk patung lembu emasnya dia. Nah, tiba-tiba raja dan rakyatnya sangat terkejut sekali. Kenapa? Karena mereka mendengar suara yang berseru dengan sangat nyaring. Apa yang diserukan oleh orang itu adalah, Hai mezbah, beginilah firman Tuhan. Pada suatu hari akan lahir seorang anak dari keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan membakar atasmu para nabi yang menyampaikan persembahan di sini, dan tulang manusia akan dibakar di atasmu. Inilah tanda keajaiban Tuhan. Mezbah ini akan pecah sehingga akan terurai abu yang di atasnya. Siapa ya yang berani berbicara demikian? Ternyata yang mengucapkan adalah seorang hamba Tuhan dari suku Yehuda. Dia disuruh oleh Tuhan sendiri. Nah, waktu mendengar ucapan hukuman ini, mereka sangat ketakutan sekali. Tetapi adik-adik, apakah Raja Yerobeam peduli? Dia tidak peduli. Dia mengulurkan tangannya dan memerintahkan tangkap orang itu. Ya. Tetapi adik-adik, secepat kata-kata yang diucapkan oleh Raja Yerobeam ini, secepat itu pula tangan raja itu menjadi kejang. Ya, waktu dia mengangkat tangannya, dia menunjuk, tangan raja itu menjadi kejang, ya. Dia tidak dapat untuk menariknya kembali, dan pada saat yang sama mezbah terbelah dan abu pun tertumpah sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, ya, yang disampaikan Tuhan kepada rakyat dan Raja Yerobeam ini.
Sekarang semuanya pun mengerti bahwa yang dikatakan oleh orang Yehuda itu sungguh-sungguh dari Tuhan. Ya, Tuhan sudah menghukum Raja Yerobeam. Karena apa? Karena dia tidak lagi menghiraukan segala perintah Allah. Nah, sekarang raja pun menjadi ketakutan. Akhirnya dia sendiri menjadi ketakutan ya. Ia hanya bisa memohon ya, memohon kepada abdi Allah, berdoalah dan memohonlah kepada Allah supaya tanganku ini dapat kembali. Dan abdi Allah itu berdoa dengan belas kasihan, dalam belas kasihannya Allah supaya menyembuhkan tangan Raja Yerobeam ini. Tetapi raja tidak mengubah ya, dia tidak mengubah cara hidupnya dan dia tetap tidak menghormati Allah. Tapi paling tidak dia berusaha untuk bertindak sopan ya, tetapi dia tetap masih bertindak sopan. Maka ia pun berkata kepada orang ini yang telah mendoakannya, marilah ke rumahku dan makanlah bersamaku, dan aku akan memberikan sebuah hadiah kepadamu. Tetapi apakah abdi Allah ini mau menerima ajakan Raja Yerobeam ini? Tidak, dia menolak. Dan dia menolak dan berkata, Tuhan sudah berpesan kepadaku bahwa aku tidak boleh makan roti dan minum air dan tidak kembali melalui jalan yang telah kutempuh. Lalu abdi Allah pun pulang melalui jalan dan kembali ke Yehuda. Adik, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama ya, Tuhan yang tidak pernah berubah ya, janjinya dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya dia tidak akan pernah berubah. Dia tetap mengasihi kita, dia tetap peduli kepada kita. Jadi karena itu Yesus selalu ingin memberi kita kesempatan untuk kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita, dan kita boleh mengalami hal yang baik di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga memberi peraturan, dan itu juga sama ya. Dan itu juga sama, dan Tuhan ingin agar kita melakukan apa yang benar dalam pemandangannya. Jangan seperti Yerobeam yang sudah tante sampaikan lewat cerita firman Tuhan ini ya. Ketika Tuhan memberikan janji yang indah kepada Yerobeam, tetapi Yerobeam lupa akan janji Tuhan dan dia tidak melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan dia melakukan sesuatu yang menjadi kebencian bagi Tuhan ya, yaitu dia melupakan Tuhan dan dia membuat sesuatu yang menjadi dosa di hadapan Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita, Tuhan ingin agar kita melakukan apa yang benar dalam pemandangannya, dan jika kita melakukannya, maka di situ baru kita akan melihat hal yang baik yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita ya. Jadi apa yang kalian mau semuanya itu baik ya, yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, lakukan itu dengan baik ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, dari pelajaran kita pada hari ini ya, untuk kita mengerti pentingnya kesetiaan itu kepada Tuhan, dan menjadilah orang yang bisa dipercaya di hadapan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi cerita firman Tuhan kita pada hari ini, biar dapat memberkati adik-adik sekolah minggu di kelas besar ya. Baik, kita akan tutup mata dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sekaligus kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, dan kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini lewat sekolah minggu kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah meninggikan Tuhan, dan kami rindu biarlah itu terus menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan pada hari ini yang boleh dapat memberkati kami, yang boleh dapat memberikan pelajaran bagi kami Tuhan. Pentingnya untuk kami tetap terus memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Apa yang pun yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, apa yang sudah Tuhan rencanakan kehidupan kami, itu adalah sesuatu yang indah dan luar biasa. Tetapi kami juga mau rindu Tuhan untuk melakukannya, dan kami rindu untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dan boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika kami melakukan benar di hadapan Tuhan, maka kami akan menerima sesuatu yang
luar biasa pun dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya bahwa janji-Mu, rencana-Mu itu indah bagi kami. Terima kasih buat sekolah minggu kami pada hari ini. Kami percaya ibadah kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan akhiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita.